Ini kalau cerita ya. Begini pokoknya kisahnya itu ngeten ben sampean ngertos punya perbandingan. Khatib bin Abi Balta'a itu tidak orang Quraisy, ya tidak orang napa? Quraisy. Niku rungokno tenan. Ben sampean nak dadi pemimpin Islam cek iku kiai, cek ketua RT, cek ketua keluarga iku roh karepe. Khatib bin Abi Balta'a itu tidak orang Quraisy. Dia tidak bangsawan Quraisy, juga tidak bermarga napa? Quraisy. Dia Islam sama Rasulullah. Ikut hijrah ke Madinah. Kalau sekali bukan timah. Yang jelas itu Nabi hijrah itu ketika berlatihan jadi Nabi 13 tahun. Latihan Nabi ini Mekah. Gak sukses mergo Mekah. Glodok. Kenapa? Glodok. Sehingga kabeh ulama sepakat umur nubuwah Nabi 40 tahun. Nggih, latihan dakwah tenggene Mekah niku 12 tahun. 12 luwih sithik. Sehingga orang bilang 13 tahun. Setelah itu hijrah teng Madinah. Ringkasnya cerita soal hijrah ke Madinah. Sebetulnya hijrah ke Madinah itu hijrah yang ketiga karena dulu Nabi pernah latihan hijrah teng Thaif nate teng Habasah apa? Nate, tapi hijrah paling sukses teng Madinah sehingga semua penanggalan sejarah pokoknya Nabi hijrah teng Madinah. Semuanya nak rugen diterangno detail-detail malah ora paham malah ruwet pokoknya bar ke Mekah tidak apa? Madinah. Pokoknya sing roh sing gampang-gampang kok. Nah, ketika di Madinah itu di beberapa peristiwa perang Khatib bin Abi Balta'a iku melok termasuk daerah perang napa, Bah? Dan ini yang perlu sampean catat. Saya ini seorang gus anak kiai, putune kiai. Paling repot tuh nak ngadepi masyarakat. Ngeten iki kasusnya ngeten iki. Ben sampean tahu cara Rasulullah menyelesaikan. Khatib bin Abi Balta'a karena tragedi hijrah itu sebuah tragedi. Tentu orang itu tidak sempat mengamankan harta-hartanya. Padahal rata-rata orang yang hijrah itu yang meninggalkan harta dan keluarga. Misalnya bojone orang Islam, anak orang Islam ditinggal. Dunyane cara omah rong dikunci, aset-aset rong dipasrahno kudu cepat-cepat napa hijrah. Karena keadaannya emergensi, tentu cepat-cepat ninggal. Termasuk mbok-mbok nom barang ditinggal. Karena wong Arab ora harus di bojo sitok. Mboten iki nanti ini guyon tapi nanti menjadi ilmiah. Masuk babonan-babonan nom napa ditinggal. Ben ra sampean kok ceritane. Akhirnya sahabat Muhajirin yang Madinah iku tanpa bojo. Malane kata cerita sahabat Ansor bojone papat iku. Kowe karep di milih iku ya tak pegat ngono ida bar rabi kowe. Sehingga bojo pertama sahabat Muhajirin adalah bojo bekasnya sahabat napa? Itu semua ahli tarikh sepakat begitu. Karena bojo-bojo yang belum Islam atau apa masih ditinggal di Mekah. Nah, karena Sayyidina Umar itu bermarga Quraisy, orang Quraisy, Abu Bakar juga orang Quraisy bermarga Quraisy. Rata-rata Muhajirin itu margane Quraisy. Atau punya pertalian darah dengan orang napa? Quraisy. Sehingga ketika mereka merasa nyaman di Madinah, ya sakjane ana nakalane ana sok sucine. Sok sucinya begini. Mereka sudah dipuji-puji bahwa karena hijrah itu meninggalkan keluarga dan harta. Tapi sebetulnya bukan ninggal nepleng gak. Ya diam-diam misalnya Ruben di rumah Ibene, Mbok Mustafa di rumah misanane, pokoknya diam-diam ana sing rumah. Sehingga mereka tidak ada ketakutan kehilangan harta, termasuk Mbok Nom. Boten iki mengke ana critane, termasuk Mbok Nom bulan ini termasuk kata kunci, termasuk napa? Mbok Nom. Ini termasuk kata kunci iki. Memang benar sejarah. Nah, suatu saat Rasulullah itu karena sudah perang Badar mendekati Fathu Mekah sekitar tahun 667 karena Fathu Mekah rata-rata ulama membuat penanggalan tahun 8 apa Hijriah. Setelah itu kan Rasulullah tinggal 2 tahun lagi wafat. Nggih. Setelah itu Nabi haji wada dan menjadi haji terakhir. Nasi Khatib ini karena tahu Rasulullah suatu saat kembali ke Mekah dengan kekuatan penuh dan pasti menang. Perlu dicatat, Khatib ini sudah tahu kekuatan penuh Rasulullah. Bahwa Rasulullah sekarang orang yang sukses, punya pasukan yang terampil, semuanya punya orang loyalis yang hebat. Mesti nak masuk Mekah itu menang kan. Wong perang Badar ya menang wong Islam, beberapa perang menang napa wong Islam. Akhirnya Khatib kirim surat. Ngirim satu perempuan. Jadi mulai dhisik nek kon dadi intelijen wong wedok ora nyurigai. Jadi mulane kasusnya wong wedok kirim surat. Nduk pokok iki suratno nek penduduk Mekah. Suatu saat Mekah dikuasai Rasulullah. Lha iku mitra-mitraku sing nyelametno asetku iku kandhani. Ben soban nak ana serangan Rasulullah frontal iku dunya aku ora dadi goni bang. Mergo ketemu kere-kere kaya Rasul iki dunya aku dianggap napa? Goni bang. Aku terkenal ger perang iku sing dunya dadi goni bang, babonan dadi aman. Mulane kata kuncine aku muni babonan iki penting. Mergo perang dhisik iku pokoke untuk loro. Tak goni bang mbek amat. Mulane sahabat itu budi-budi jak perang seneng kaya Khalid bareng. Lha niku nyata. Saiki wong seneng wae ayo delian. Nanti saya iku seneng perang. Mergo hadiah untuk amat utawi napa? Mulane
Sing turunane wong bedik-bedik kaya Khalid bin Walid ta anak wong bedik-bedik. Ngoten niku kadang amat rong bagiane diambung. Lurung bagian bu ambung, wah lurung mesti bagian. Ada di perang itu mesti to. Tuh di mah bentuk apa? Hasil si Hatib bin Abi Balta'an ini apa itu kirim surat supaya aset-asetnya diamankan. Ini kembali ke mukjizatnya. Karena Rasulullah itu seorang nabi, beliau mukasyafah, kemudian diberitahu Jibril bahwa Hatib itu membocorkan rencana Nabi ke Mekah. Padahal dalam teori perang, pembocoran informasi itu kan satu hal yang krusial, satu hal yang bahaya. Padahal awaluman kalau ini betul, berarti awaluman yang membocorkan ini Hatib bin Abi Balta'ah. Paham ya? Akhirnya Nabi lewat teori, ya memang teori perang pasti begitu. Ngutus Sayyidina Ali di Raudhah Khoh, cara kene perbatasan Mekah Madinah iku ana wong sing utusane Hatib bin Abi Balta'ah. Itu bawa surat yang mau membocorkan ke penduduk Mekah bahwa kita mau ke Mekah. Walhasil rahasia perang itu nanti terbongkar. Sampai Ali dikejar, terus walhasil ternyata surat itu ada semacam pengkhianatan. Ternyata Hatib bin Abi Balta'ah, sahabat soleh yang pernah ikut perang Badar, ternyata khianat dengan membocorkan informasi itu ke penduduk Mekah. Nah, ketika sudah begitu Hatib dihadapkan kepada Rasulullah. Ini ruang tenan. Dihadapkan kepada Rasulullah. Hatib, apa yang mendorong itu? Kenapa kamu khianat? Informasi rahasia ini kamu sampaikan ke penduduk Mekah. Terus dari Hatib, ya Rasulullah, tiang-tiang sahabat muhajirin itu rata-rata kan orang Quraisy. Sehingga harta dan keluarga mereka terlindungi karena mereka bagian dari orang Quraisy. Kalau saya ini tidak orang Quraisy. Sehingga saya harus punya mitra orang-orang Quraisy untuk melindungi harta-harta saya. Ya. Karena tadi kalau ada teori perang tentu hartanya nanti jadi goni. Umar karena melihat si Hatib ini khianat. Dari Umar, yaitu model Umar mantan preman. Ya Rasulullah, Hatib sudah munafik. Bunuh saja. Kalau engkau mengizinkan Hatib mau saya nopo? Ini yang perlu sampean catat, ngaji di sini penting itu dawuh Nabi. Dari kajian Nabi, Mar kowe ora roh pangeran. Aku sing roh pangeran. Aku roh pengumumane pangeran sapa wong sing melok perang Badar dosane disepuro. Malah pangeran video pengumuman ikmalu masih itu fakot gofartu. Laku wis kowe kelakuane mau oleh pokoke wis disepuro. Umar kan meriah. Ternyata Khatib wis karena Khatib itu tahu melok perang Badar. Jadi dia melok untuk pengumuman ikmalu masih itu fakot gofartu napa? Laku. Wes piye wae kowe disepuro. Karena juga ada adil kan pangeran misalnya sing mati dia mati syahid terus sing ra mati ras disepuro kan ora lucu padha perange kok. Paham ya? Jadi siapa saja yang perang Badar tentu untuk pengumuman untuk satu hadiah ikmalu masih itu fakot gofartu lakum wis kelakuan apa wae wong kowe melok perang Badar tetep napa disepuro. Lah ini yang menjadi catatan sejarah itu begini iki rungokno tenan iki. Dalam Fathu Mekah ini wau kembali ke mbok 6. Mau yang sok suci kan Sayyidina Umar. Mergo ape baca Khatib karena dianggap membocorkan napa informasi. Sampeyan tak ceritani, poso dalail yang dilakukan torekoh-torekoh sing tukang poso setahun niku. Sinten nggih Pak setahun niku? Sing kurang suwe 3 tahun. Setahun wis suwe malah napa? Poso dalail itu tidak ada sanad sampai Rasulullah. Secara ilmiah tidak ada sanadnya. Bahkan zaman Nabi Sugeng itu jelas-jelas melarang la siyama liman somal abad. Tidak boleh wong poso nurut pinti setahun. Jadi dulu larangan betul poso setahun. Ya, jadi poso setahun riyen dilarang Rasulullah. Wis Ramadan tok ambek kadang nak umat ya Senin Kamis, nak umat ya Asyura, sing mesti ku nak wis kadung dadi kiai bebo poso napa? Durunge Adha itu napa? Arafah nggih. Arafah. Ora tau poso dadi ra. Pas saya khawatir kakek gak jarang. Kulo niku mergo kulo niku ape cerita poso sunat itu trauma kanca kulo. Niki kisah nyata. Kulo niku kanca jenis Sukron. Jadi yo latihan ngiyai pidato pas Idul Fitri. Man soma Ramadan summa atba'u sitan min Syawal fa kana ma soma daro napa? Kulo. Melepok pokoke fadile poso 6 dina Syawal. Bareng hari kedua ketiga tamune cek poso dekne ra poso. Tamune mau lugu-lugu wong awam. Ih, jebule jenengan bodho niku lho. Kula mau arep jenengan jebule jenengan gak poso. Dekne eling kula kapok wong iso suci. Niku tuan kula wis kula arep jenengan kapok. Jebule banyak umat sing poso niteni.
Pos sing do poso 6 dina do suwandene. Syukrane rokokan tenang. Iya jebule jenengan bodho niku lho. Kula mun poso-poso ana jenengan jebule jenengan gak poso. Kira tuan kula kuwapok kok Gus. Kula ngiyi tenanan kuwapok. Akhire saiki wis berpidato fadilah mulang ngono. Jadi kula ge ngoten ning titik ngomong fadilah mulang. Misale kula wiridan kalah mbek Mustofa. Nyabari melarat kalah mbek Ruhin. Misalnya kalau cerita Fadilatus Sobri alal Fakri, saya tetap kalah berukan. Wong kula ndak ada reputasi fakir teman-teman. Mulai kisahnya. Ini kurang tenan. Yang perlu dicatat, Umar ini balik teng poso dalail. Ketika Sulhul Hudaybiyah dan ada masalah besar perjanjian, ini masalah tarik, makanya saya ulang-ulang. Ketika Sulhul Hudaybiyah antara Rasulullah dan kafir Quraisy, itu ada perjanjian-perjanjian yang merugikan umat Islam. Gini ku saat itu kata orang-orang kafir, "Mat, kamu boleh tawaf. Tapi tahun depan kamu nggak boleh mempengaruhi orang Mekah supaya masuk Islam. Kalau sampai ada masuk Islam harus kamu kembalikan menjadi kafir lagi. Tapi orang Islam yang menjadi kafir, rasa balik nomat, macam asal usulnya kafir." Kurang ajar maksudnya. Umar marah-marah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin perjanjian ini Anda terima, sementara semuanya merugikan umat Islam. Ini perbatasan Hudaybiyah. Perbatasan apa? Hudaybiyah. Ini rumah tenan. Muatat Umar, ya sok suci muatat. Mumpun Kanjeng Nabi perang mawon timbang ino, timbang napa? Ino dari Kanjeng Nabi. Ora marung, aku rene niat umroh, padahal niku Nabi niate napa? Umroh. Aku rene niat umroh ora niat perang. Karo dene ora nggo alat perang, Mar. Lah sing lucu, mereka Kanjeng Nabi ya tahu disangsikan sampai belum pernah Sayyidina Umar bantah Kanjeng Nabi dan menyangsikan kenabiannya Kanjeng Nabi kecuali dalam peristiwa Hudaybiyah. Kanjeng Nabi yo duwe seni. Walhasil Kanjeng Nabi itu ketika mendekati Hudaybiyah itu Nabi ketok senyum-senyum seneng. Nabi ya aneh, seni. Kita senyum-senyum. Takoi Ibu Umar ya Abu Bakar. Ya Rasulullah, kenapa engkau kelihatan sumringah senang? Barusan tadi malam. Laqad unzilat alayya lailah suratun ahabbu ilayya mimma talati samsu. Aku bantuk surat sing informasi ini itu sangat menyenangkan. Oh, iku luwih seneng timbang donya sak isine. Nah, termasuk surat iku la tadkhulunal masjidal harama insyaallah aminina muhallikina napa ruusakum wa muqassirin. Ini ku surat Fatah. Bahwa orang Islam dijamin masuk Masjidil Haram aminina. Dengan keadaan sentuh. Sahabat itu seneng, wah iki kasil tenan informasi kok Nabi kan gak ngarah salah. Wah kasil tenan iso tawaf, iso mek. Ternyata Sulhul Hudaybiyah ada problem. Niki rumah ana gitu Hudaybiyah ada napa? Problem. Umar di kesempatan. Lha jenengan dhewe sing critakno ayat nak kita bakal latat khuruna Masjidil Haram insyaallah amin. Kok malah kejadian ngeten ra iso mlebu-mlebu Mekah. Kanjeng Nabi cek jawab aja lu. Ya tapi ayat iku ora muni taun iki, Mar. Tapi ning ayat iku ora ono taun iki, Mar. Ya Pak Umar iku, Umar kotom iku sing ada wong tenan wae. Wes, gak trimo dene, takok Abu Bakar. Abu Bakar jawab ngono. Abu Bakar malah luwih elek cakeme. Ya tapi kan insyaallah, Mar. Coba iki cerita, sampeyan ngerti bahwa sahabat itu mangsa terus apian terus ada problem-problem sosial. Latat khulun al masjidil haram napa? Insyaallah tuh kalau kowe nak ngiyai mesti enak. Kok ora enak. Ya kan ana jaminan saiki. Betul-betul lah repot. Tak sobede ra barbar. Nganti mati tenan. Nah, ini walhasil terus. Ya itu Umar saking mangkel di luar kendali sampai keterucut meninggal. Ketika informasi itu di luar dugaan dia kan nafsirkan kalau aminina ya sekarang ya, kenapa? Ternyata tidak jadi sekarang. Jawab Umar sampai Nabi ditanya gini di luar kendali. Alas ta Rasulullah, tapi engkau tetap Rasulullah dan masih Rasulullah. Wah, aku kok Nabi kaget buat. Maksudnya biasanya nggak informasi kan cosmeng. Nah kali ini meleset berarti alas tar. Jangan-jangan kau sudah ada Rasulullah. Umar saking dari Nabi gak emosi, ya tapi tetap Rasulullah. Lah semua informasi dari engkau mesti bener, iya mesti bener. Lah tapi kenapa ada jadi masuk Mekah sekarang? Ya mergo ora ono tahun ini dari Nabi jaganya mergo ora ono jaminan. Tadi walhasil Nabi menerima konsep Sulhul Hudaybiyah dan akhirnya Nabi kembali ke Madinah tanpa terjadi umrah. Sampai 2 tahun kemudian baru terjadi napa? Lah iku Sayyidina Umar akhirnya nyari ana poso dalan. Buar ini Madinah ini sewajar.
jebule ngotot bantah Nabi dia ora kangen Ka'bah. Duwe bodoh kowe. Jadi dia ngotot bantah Nabi ora kangen Ka'bah. Munamuni apa tuaku ora ono pikiran tuaku ora ono. Mergo kangen mbok enom sing suwi ra dikumpul. Saiki wis itu gerbang Mekah le yo gara-gara kangen mbok enom kok aku bantah Nabi ngantek ngono, paham ya? Terus dia sumpah-sumpah pe poso setahun. Mulane poso setahun niku sanate dalil ila Umar radhiyallahu anhu. Iku ngaparoi ngempet mbok enom. Nganti bantah sinten? Mulane to dadi mitos nak poso dalil nyebur dosa. Mergo dosa bantah Nabi kelebur, meneh dosa ringan-ringan kapan. Niku ceritane. Sehingga Umar lah awaluman sing mensyariatkan poso napa? Gara-gara mangkel. Gara-gara mbok enom wae dekne bantah Kanjeng Nabi modho ni Ka'bah. Engko sithik-sithik meneh kangen tawaf. Kan ning uteke dekne ora ono kamus tawaf ora ono. Wah, kamus tawaf mboten nen. Lah niki balik teng Khatib bin Abi Balta. Khatib ini pula juga di mbok enom di keluarga. Paham ya? Nah, mulane kula ini yang kaitan dengan saya dengan para anak-anak kiai. Maksudnya sing waras sing gelem mikir agama. Niku memang kesulitan. Misalnya saya ini hafal Quran, saya ngapalkan hadis. Sampai sekarang saya masih belajar, masih berburu kitab. Yes, masih berburu kitab. Dan saya menikmati belajar agama, nikmati mulan. Tapi kan tidak semua orang Islam yang punya nasib kayak saya. Yang punya nikmat kayak saya. Jika saya tidak bisa, orang Islam tak dorong pokoknya kan berapal Quran, ngalim mesti ditanggung pangeran, tidak bisa. Mereka ada yang dari keluarga yang punya tradisi kerja. Kadang dari keluarga yang logikanya harus PNS. Dari keluarga muslim yang baik tapi logika wong kudu nasibe jelas duwe toko, duwe pekerjaan dan sebagainya dan sebagainya. Ini harus kita maklumi. Harus kita napa? Maklumi. Kalau ndak nanti Islam ajur-ajuran seperti ini. Rasulullah ketika Umar tidak menerima kesalahannya Khatib bin Abi Balta, dianggap munafik. Mergo bocorno informasi. Tapi ketika Khatib menjelaskan ke Rasulullah, gini ya Rasulullah. Orang-orang muhajirin itu tenang saja di Medina. Karena mereka sadar keluarga dan hartanya diurus kerabat-kerabat mereka. Saya tidak punya apa-apa. Saya harus punya kiat-kiat untuk hartaku. Tapi apa kata Rasulullah? Ternyata Rasulullah, ya kamu ada kepastian dari Allah bahwa Allah Ta'ala innahu qad sadaqakum. Allah benerno alasanku. Digamane ngeten, saya ini anaknya kiai. Bapak saya kiai, mbah saya kiai. Umpama aku sangka ngalim nganti tuwek nganti matek ra di pekerjaan. Pokoke anggere mulang istiqomah abad asah. Kuwi wis dianggap prestasi. Temenan contoh kere klunak-klunuk mek kukar-kukur ngono wis dianggap prestasi karena ukuran sukses anak kiai mulang istiqomah. Bayangno misalnya keluarga yang matre atau PNS atau apa. Kan enggak mungkin wong ngono dianggap prestasi. Urip ora jelas. Nah, tentu santri-santri soleh yang dari keluarga ini jangan salahkan nah orientasinya bisnis. Karena ya itu tadi konteksnya beda. Lalu saya biasa debat sama Gus-Gus sampai maki-makian. Ini cerita-cerita ilmiah saja bukan. Langgil Gus. Jenengan sinau tenanan perkara ini dihormati dicucuk. Engko pondoke ya jelas mulang jelas. Nak rugen kon sinau tenanan ya ngerti ra di pondok. Engko kitab Pak Jowo-Jowo takokane bojone iku dadi dhuwit ta ora. Lenda kan konteksnya beda sekali. Tentu dari keluarga yang punya kesadaran, keluarga saya kan gak ngerti kok. Hak kena sinau untuk apa kan enggak. Bapak saya ada pernah tanya gitu, bapak saya juga ada pernah tanya gitu. Malah orang alim takon sana. Ada kiai jirang alim. Nah ini kan ya kasusnya Khatib kayak gitu. Makanya ini ya, kenapa ini saya ajarkan di sini biar apapun kebaikan yang kita sarankan jangan digeneralisir, jangan disamaratakan. Kebaikan tetaplah kebaikan meskipun dengan varian yang berbeda,